Ya, kita mulai ya. Oke. In progress. Kok tadi dia ngomong apa in progress itu? Oh, recording is recording in progress. Harus klik continue kalau mau jalan. Udah tuh udah jalan. Ini kenapa ya ini? Kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Senin. Dan ini sebetulnya nanti ini rupanya saya mungkin diingatkan ya oleh sistem karena mulai minggu depan ini akan menjadi program tertutup untuk anggota kultur parenting. Kecuali acara-acara yang dipandu oleh kami bertiga ya. Jadi kalau pembicaranya Cik Meli, pembicaranya Teh Yanti atau Lovely, maka akan di-share ke YouTube. Tapi apabila tidak, maka acara itu hanya tertutup untuk ke anggota. Bagaimana menjadi anggota? Nanti di akhir acara Lovely akan menyampaikan bagaimana bisa menjadi anggota dari kultur parenting. Nah, pagi ini kita ditemani oleh Cik Meli. Wah, Cik Meli Kiong, dan judulnya menurut Lovely sangat menarik ya. Clickbait banget gitu kan. Bagaimana menyiapkan anak untuk dunia nyata. Jadi jangan dunia awang-awang tapi dunia nyata. Dan ini menurut saya sangat relevan untuk kondisi kita hari-hari ini ya. Karena saking kita mau melindungi anak, kita lupa mempersiapkan kita pada kehidupan yang akan dialami di masa kita nanti sudah tidak ada. Seringkali karena kebaikan hati kita, saya bukan karena niat yang buruk ya, tapi karena niat baik kita untuk melindungi anak kita, karena tidak mau dia mengalami kesakitan, kita lupa membiarkan dia untuk mengalaminya gitu ya. Hari ini saya sedang menemani Deli. Kita lihat apa yang akan terjadi hari ini. Saya akan ceritakan nanti. Teh Yanti akan memimpin diskusi kita pagi ini. Silakan Teh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pagi yang luar biasa ya karena Bandung udah berhari-hari terasa sangat dingin sampai mules pagi-pagi bolak-balik ke kamar mandi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta karena ini yang menjadi harapan kita semua ya, bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang bersama anak-anak kita gitu. Bukan hanya mendampingi mereka untuk siap menghadapi tantangan zamannya, tapi juga meningkatkan rasa kasih sayang yang kita miliki untuk diri kita sendiri, sesama keluarga kita tentunya dan semesta. Nah, berbicara tentang bagaimana mengasuh anak-anak kita siap dengan kehidupan kesehariannya, ini memang akan sangat menarik ya, apalagi ditangkap dari kacamata Cimeli yang seru banget. Jadi kita dengarkan sajalah keseruan pagi ini agar lebih hangat. Saya belum sempat bergerak selain beres-beres tadi di atas gitu ya. Biasanya suka goes-goesan, sekarang belum. Jadi nunggu keseruan dari Cimeli aja deh. Silahkan Cimeli. Ini teman-teman sudah ada total ada 34 dan akan bertambah terus. Silakan kita simak sampai ini kok nggak ada jamnya ya di ini saya sampai 21 menit lah maksimal ya. Oke. Ya, terima kasih. Senang sekali. Makasih Bu Juru Kunci dan juga terima kasih banget Teh Yanti. Ya, saya senang banget gitu ya. Selama sebulan gitu ya, saya belajar dari semua yang berbagi itu indah banget dan bagus sekali gitu ya. Dan saya bilang sama Lovely, memang kita bertiga ini kita tidak usah bicara yang tinggi-tinggi, tapi kita cerita tentang praktek-praktek kita sehari-hari gitu ya. Jadi ada kalanya orang yang udah ke atas gitu, kita perlu tarik kembali ke bawah untuk melihat apa yang sedang terjadi ya, dan sederhana sekali. Nah, Bapak dan Ibu, saya jadi ingat ya waktu saya mungkin pernah cerita tapi saya akan cerita ulang lagi. Saya pernah
tahun 2011 ya. Waktu itu saya ketemu sama almarhum Bapak Daud Yusuf. Beliau adalah mantan Menteri Pendidikan itu pada tahun 78 sampai tahun 83. Ya. Nah, waktu itu ada simposium rektor seluruh Indonesia. Nah, saya juga, saya yakin banget ini bukan sebuah kebetulan ya. Saya yakin banget bahwa mungkin ya memang sudah diatur, sudah direncanakan oleh yang maha pembuat rencana. Saya diundang oleh anaknya Pak Rizal Ramli, yaitu Bu Dita. Dia ada di UK pada waktu itu ya. Bu Meli datang deh ke situ. Bu Meli datang deh ke situ. Saya nggak ngerti maksud tujuannya Dita itu ke situ tuh kenapa gitu ya. Dan begitu saya lihat undangannya, aduh, saya bilang saya nggak mau pergi karena tuh isinya rektor dosen semua gitu. Saya ini siapa sih, ibu rumah tangga gitu kan gitu. Nah, saya balik lagi bertanya, kenapa sih kamu mau aku datang? Ya pokoknya Bu Meli datang, dengerin, kalau bisa kenalan sama Pak Daud Yusuf. Aduh, dia kan orang hebat ya gitu kan gitu. Dan entah kenapa terus saya sempat ngobrol dengan satu orang, ternyata dia temannya Pak Daud Yusuf gitu. Bapak Giono, masa saya diundang untuk datang ke acara kayak gini? Datang Mel, dia bilang gitu kan. Saya temani. Jadi waktu itu akhirnya ya udahlah, saya dengan jujur saya nggak percaya diri pada waktu itu datang ke sana ya. Itu sebuah hotel yang begitu megah gitu, terus pokoknya itu isinya paling sedikit tuh dosen, paling rendah tuh dosen. Nah, saya ikutin terus tuh paparannya secara panelnya itu ya. Banyak banget itu, pokoknya saya tahu itu pasti isinya bagus. Karena yang bicara tuh orang-orang hebat. Ya. Tapi saya terus tergelitik. Kenapa? Karena apapun yang dipaparkan itu buat saya itu betul-betul di awang-awang gitu loh, gitu. Ya, nah karena saya adalah ibu yang bekerja di lapangan. Saya bukan di kantor ya, saya betul-betul di lapangan. Betul-betul saya ada di lapangan. Saya masuk ke pabrik-pabrik. Saya ketemu dengan buruh, ya. Saya ketemu dengan teknisi mesin. Ya, saya ngerti, saya masuk ke dalam mesin. Kadang-kadang ya sampai bos saya, kalau ada masalah, Meli Kiong datang pasti selesai. Itu bos saya sampai kayak gitu. Terus kalau ada customer saya yang punya masalah, saya senang sekali. Kenapa? Karena bos saya ngomong kayak gini, ketika kamu lihat masalah itu sebagai masalah, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dan kamu akan diam di situ kalau kamu lihat masalah adalah masalah. Tetapi ketika kamu melihat masalah adalah sebuah prospek, nah ini penting banget. Kalau kamu lihat masalah itu sebagai prospek, kamu akan sangat semangat untuk mencari how to solve the problem. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Setelah masalah itu selesai, benar-benar prospek. Nah kalau saya bekerja di dunia yang nyata, begitu masalah itu selesai, customer saya langsung dekat sekali sama saya. Karena apa? Karena saya bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari situ saya ngerasa bahwa apa yang dibicarakan tuh benar-benar masih mengawang gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya juga nggak tahu dari mana keberanian saya. Tiba-tiba saya angkat tangan. Mohon maaf, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya bilang bukan ibu rumah, hanya sebagai ibu rumah tangga. Saya pakai hanya, ya. Dan di situ Pak Daud marah sekali. Jangan pernah kamu bicara tentang hanya seorang ibu rumah tangga. Waktu itu beliau umur 84 tahun. Dia ngomong apa? Saya bisa seperti ini dan saya bisa punya prestasi seperti sekarang. Karena saya dididik oleh seorang ibu saya yang buta huruf bahkan. Ibunya buta huruf. Tapi ibunya mendidik dia tentang karakter. Bapaknya mendidik dia dengan karakter, dengan contoh.
Ya, contoh-contoh yang sederhana sekali, sederhana dan ada di sekitar kita. Akhirnya apa? Nyambung saya dengan beliau. Sejak saat itu, beliau panggil teman saya itu yang Pak Bagiono yang juga temannya dia. Bak, kamu bawa anak itu ke tempat saya. Jadi saya dipanggil ke rumahnya dia. Nah dari situ Pak Bak, saya senang sekali. Jadi beliau mencerita, saya senang banget dengan cerita-cerita. Saya baru tahu bahwa seorang Pak Daud Yusuf, waktu itu maksudnya waktu beliau umur 84 tahun, dia ngomong sama saya kayak gini. Sebuah negara bisa maju ataupun mundur itu sangat tergantung kepada pendidikan. Dan ingat, education not only school education, tapi harus ada home education. Itu beliau ngomong kayak gitu sama saya. Terus dia ngomong sama saya, Meli, saya itu udah sepuh. Kapan aja saya mau dipanggil sama Tuhan, saya sudah harus pergi karena umur saya sudah sepuh. Tapi saya mikir apa yang akan ditinggalkan, ya, apa yang akan saya tinggalkan. Dia stres. Kenapa? Karena yang dia lihat itu pendidikannya kita tuh banyak sekali yang melenceng. Ya, nggak bisa hanya school education, tapi harus ada home education. Dan Dita itu sudah menjalankan yang school education. Dita itu sangat concern banget, concern sekali di dunia pendidikan guru. Ya, makanya itu salah satu Ikatan Guru Indonesia, itu salah satu pencetusnya itu juga Dita. Ya, sekarang dia bikin gerakan pemberantasan buta matematika. Bagaimana hoax ini begitu luar biasa. Karena anak-anak kita tidak terdidik dengan cara berpikir secara logika. Logic thinking-nya itu nggak ada. Nah, ini bagaimana lewat matematika sekarang dia lakukan. Ya, nah itu mungkin nanti Lovely kayaknya kita perlu panggil yang namanya Bu Dita untuk sharing nanti di sini bagaimana gerakan pemberantasan buta matematika. Kenal kami sejak berdua. saat itu Dulu kami satu sama di IG bareng-bareng. Sama Dita. Iya. Ya. Nah, terus akhirnya saya Pak Daud akhirnya temuin saya sama Dita bertiga. Beliau ngomongnya kayak gini sama saya. Sekarang saya sudah tenang. Karena apa? Karena ada yang mikirin tentang dunia pendidikan dan ada yang juga mikirin tentang pendidikan keluarga. Jadi apapun yang saya kerjakan ini ada sebuah amanah. Ya, amanah yang beliau sampaikan. Dan pada usia 91 tahun, hari terakhir dia mau pergi, mau meninggal, dia tunggu sampai saya datang. Saya masih suapin beliau. Dan di situ beliau tetap ngomong sama saya, Meli, jangan pernah berhenti. Karena apa? Sebuah negara ini bisa kuat karena ada sel terkecil itu yang harus kamu selamatkan. Jadi sel terkecil itu ada sebuah keluarga. Nah, jadi kita selalu bicara tentang pendidikan. Nah, selama ini semua orang masih berpikir bahwa pendidikan itu ada di sekolah. Pendidikan itu ada di sekolah. Padahal kalau kita bicara tentang trisentra pendidikan, ya masing-masing itu 33,3%. Trisentra itu ada orang tua di rumah, ada guru di sekolah, dan satu lagi ada lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang kesuksesan itu 100%, ya, kalau kita harus bagi di 3 tempat kalau kita baginya rata, berarti masing-masing 33,3. Kalau anaknya bapak dan ibu, guru-guru itu mengajar anak, mendidik anak, menjadi pinternya luar biasa. Ya, juara umum deh se-Indonesia. Hebatnya luar biasa. Dia baru mengantongi 33,33%. Masih ada 66,66%. Nah, ini 33,3% yang ada di dalam rumah, di dalam keluarga. Ini yang luput. Ya. Nah, sejak saat itu tahun 2007 sebenarnya saya sudah mulai memberanikan diri untuk saya sharing.
Ya, kenapa saya memberanikan diri untuk sharing? Karena begitu saya kerja di lapangan, ya, saya kerja di lapangan, bagaimana saya bisa dengan akademik saya yang tidak terlalu tinggi itu tadi, tapi bagaimana saya bisa menjadi orang nomor 3 di dalam sebuah perusahaan. Bagaimana saya bisa memegang customer saya yang begitu besarnya. Karena apa? Karena saya hidup dengan real. Ya, pentingnya communication skill itu seperti apa? Bagaimana kita bersosialisasi itu seperti apa? Ya, nah ini yang akhirnya saya pikir itu perlu dibikinin buat anak-anak. Dan saya stimulasi itu di dalam rumah kami. Butuh apa aja? Nah, saya kasih tahu sama anak-anak saya. Ketika kamu keluar dari rumah, kenapa ada orang akan tahu, oh ini anaknya Meli, ini anaknya Pak Tatang. Kenapa coba orang bisa tahu kayak gitu? Saya bilang sama anak saya, kenapa? Karena di jidatnya kamu ini ada tulisannya nih. Meli, Tatang. Kok aku nggak kelihatan? Nggak bisa, kamu nggak bisa lihat. Saya bilang gitu. Tapi orang lain mau, kenapa orang bisa tahu kamu anaknya Meli, anaknya Tatang? Terus ya, saya pakai bahasanya anak-anak itu. Ya. Oh gitu ya, Ma. Iya. Nah, jadi kalau kamu di luar, kamu mau memberikan nama yang baik atau nama yang buruk buat papa dan mama? Baik dong. Iya. Itu dia pegang. Setiap ketemu sama orang, halo tante, ya om. Nah, ini yang bikin saya terus ya, tetangga saya ngomong kayak gini. Kalau anak itu kenapa dia nakal? Pantas karena ibunya kerja. Apakah itu membuat saya jadi down? Tidak. Justru semangatnya luar biasa. Saya ingin membuktikan bahwa ibu yang bekerja bukan berapa banyaknya waktu bersama anak-anak, tapi buat waktu yang sedikit itu menjadi berkualitas. Nah, ini yang terus menyemangati saya. Ketika orang bilang tidak, disitulah saya ngeyel. Ngeyel tanda kutip, saya ingin ya mencoba membuktikan bahwa ada yang bisa saya buktikan bahwa itu tidak semuanya benar. Nah, ketika saya ada di lapangan, saya tahu persis apa yang dibutuhkan. Orang itu, anak itu mesti diajarin bahwa hidup itu ada menang, ada kalah. Nggak bisa menang terus. Ya, hidup itu ada kecewa. Ya, ada kecewa, ada rasa kecewa. Tapi habis itu gimana caranya? Ketika kita kecewa tuh how-nya lagi bagaimana? Contoh, anak saya datang ke saya, mama saya butuh handphone. Kelas 4 SD, kenapa butuh handphone? Mama saya mau telepon ke semua teman-teman saya karena semua teman-teman di kelas saya sudah punya handphone. Oh ya, handphone itu buat apa, Nak? Jadi saya selalu ajar mereka berpikir dulu sebelum mereka memutuskan sesuatu. Kamu buat apa handphone? Buat telepon teman-teman. Oke, buat telepon ya. Sekarang mama mau tanya, teman kamu tinggalnya paling jauh di mana? Saya berharap anak saya jawabnya Amerika ya. Tapi dia jawabnya apa? Kompleks sebelah. Oke, kalau kompleks sebelah sini, ini ada telepon rumah. Kamu coba telepon, masih bisa nggak hubungi ke kompleks sebelah? Bisa, Mama. Nah, artinya kamu belum butuh handphone karena telepon rumah masih bisa dipakai. Dalam hati anak saya, kecewa nggak dia? Pasti dia kecewa. Karena dia nggak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia kecewa, ya. Tapi dia belajar sesuatu. Yes, dia belajar sesuatu. Bahwa ini buaya nggak bisa dikadalin. Ya, jadi dia harus lebih pintar lagi. Next-nya dia cari lagi, ada alasan apa supaya mama saya mengabulkan untuk memberikan saya handphone. Datang lagi ke saya. Mama, di tempat les Mandarin itu gurunya pelit sekali. Dan Mbak itu selalu terlambat jemput saya. Oke, masalah kamu apa? Terlambat jemput kan? Iya.
Kalau gitu, Mama akan instruksikan si Mbak datang tunggu di depan pintu sebelum kamu keluar. Anak saya kecewa, lebih kecewa. Kenapa? Karena tadi dia bayangkan bahwa ini pasti dikasih. Itu perlu. Jadi dia tahu rasa kecewa itu apa. Tapi kecewa nggak boleh lama. Ayo cari lagi solusinya. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu sebenarnya sederhana sekali. Apa yang ada secara nyata itu mesti ya bahwa anak kita jangan wah sampai ada orang tua saking sayangnya anak sampai kalau anaknya itu di kamar itu semua tembok-temboknya itu dikasih kasur. Jadi anaknya nggak pernah ngerasa kebenjol itu kayak apa. Saya punya anak ada 1 hari 7 benjolan. 7 benjolan, habis ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Ya, tapi gak apa-apa. Dia belajar. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Nah, di dalam kehidupan nyata tuh kita perlu apa? Kita perlu deal sama orang. Jadi perlu deal. Bagaimana caranya? Saya bikin anak saya, oke, kamu mesti punya komitmen, kamu mesti bertanggung jawab, ya. Terus berani deal sama orang. Apa yang harus dilakukan? Sederhana. Mama, aku mau main game. Oke, Mama beliin kamu game. Mainnya hari Minggu ya. Ma, jangan Minggu lah. Kan Sabtu aku libur. Oh, oke. Berarti main game Sabtu dan Minggu, oke? Tunggu Mama. Kayaknya Jumat sore saya udah nggak ngapa-ngapain. Gak apa-apa. Keluar dari mulut dia. Artinya apa? Artinya dia menyimak dan dia terlibat dalam membuat aturan main itu. Ya, nah setelah itu apa yang harus saya lakukan lagi? Oke, sudah 1 aturan yang saya bikin. Main game Jumat sore, Sabtu, dan Minggu 1. Terus yang kedua, anak saya itu perlu bersosialisasi di depan. Dia perlu main sama teman-temannya. Ajaklah temannya main ke rumah. Waktu dia main ke rumah, dia terus mikirin strateginya. Temannya itu lebih galak dari dia malahan. Mainannya dia dan nggak boleh dia pegang. Anak saya tanya, Vin, kamu sekarang lagi main di rumah siapa? Di rumah kamu. Kok di rumah aku gak boleh main-mainan aku? Temennya cuek lagi. Dia naik lagi, lebih detail lagi. Vin, itu mainan siapa? Mainan kamu. Kok mainan aku gak boleh main? Temennya cuek lagi. Dia naik lagi proses berpikirnya. Akhirnya apa? Oke, kalau gitu gini ya. Kita bikin kita bikin itu ya. Kamu terus pura-pura kamu tidur. Ya, terus kamu tidur. Terus saya ambil mainan itu. Kamu pura-pura tidur ya. Jadi dia bikin strateginya anak-anak. Ya, akhirnya apa? Ketika dia main drama seperti itu, dia dapat mainannya. Nah, dia belajar untuk mendapatkan sesuatu tanpa kekerasan, tanpa memaksakan kehendak. Nah, seperti inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu biarkan dia berkembang dan kita bukan ngelit dia, jangan menjadi kita yang ngatur semuanya, enggak. Kita mendampingi di dalam sebuah proses. Dan Bapak dan Ibu tahu, saya senang sekali, saya bahagia sekali ketika anak saya ngomong apa? Mama tidak akan bisa mendampingi kami hidup selamanya. Tapi saya cuma pengen kasih tahu sama Mama kalau saya nih hidup tanpa Mama, saya bisa hidup. Ya, bukan berarti anak saya egois, saya tidak butuh Mama, tidak. Artinya bekal-bekal ini yang kita tanamkan kepada si anak itu ada. Nah, itu yang paling penting. Itu bukan hanya bekal secara sertifikat saja, ijazah saja, bukan. Tapi how to be nice. Bagaimana dia menjadi anak yang baik, yang sopan, yang peduli dengan orang lain. Nah, ini loh yang saya pikir sangat penting sekali. Buat guru, buat orang tua, ayo tanamkan itu. Ya, terlalu banyak hal-hal yang bisa kita lihat di sekitar kita. Terlalu banyak sumber-sumber materi yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Ya, saya sama sekali tidak punya ilmu secara psikologis.
Ya, saya belum pernah belajar tentang bagaimana ya pola asuh yang benar. Tapi saya tipe orangnya adalah setiap barang yang saya pegang itu ada sumber pembelajaran buat saya. Jadi makanya kenapa saya bikin tur karakter. Kenapa saya lakukan itu? Sampai saya mau ngajarkan anak saya untuk mengucapkan terima kasih. Itu tidak cuma sini panggil om, panggil tante, tidak. Saya buka peluang buat anak saya untuk ngobrol ya tentang apa itu globalisasi, global warming itu apa. Nah, waktu itu anak saya pulang ke rumah, dia cerita tentang global warming. Walaupun saya tahu, saya pura-pura gak tahu apa sih global warming itu. Mama, global warming itu pemanasan global. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mesti membuang sampah yang benar. Oke, jadi gimana? Saya dibikinlah tong sampah 2 ya, sampah plastik, sampah yang non plastik. Begitu udah kami kumpulkan, abang sampah datang pakai truk, masuk ke situ semua. Saya boleh dong ceritakan tentang kekecewaan saya yang telah mengikuti caranya itu. Waduh, ini gimana ya? Tenang Mama, tenang. Ada lagi, boleh resize, boleh reuse. Apa itu resize? Resize itu dikecilin, Mama. Terus apa manfaatnya? Kita bisa mengurangi volume sampah. Oh, menarik ya. Oke. Saya jadi di dekat tong sampah saya siapin satu selotip ya, satu selotip. Jadi setiap kali mau buang sampah, saya kecil-kecilkan dulu, baru kita buang. Dan di tong sampah disitulah saya selipkan. Terima kasih sudah mengecilkan ukuran kami sebelum dibuang. Siapa yang ngomong? Sampah itu. Jadi setiap kali anak saya membuang sampah, dia ngerasa bahwa sampah itu lagi berterima kasih sama dia. Nah, apa efeknya? Kelihatannya sederhana dari buang sampah. Efeknya apa? Anak saya main ke rumah teman saya. Teman saya kasih dia, Matthew nih, makasih tante, kasih lagi, makasih tante, kasih lagi, terima kasih tante, kasih lagi, terima kasih tante. Teman saya WhatsApp saya, Meli, aku seneng banget kerjain si Matthew. Dan Matthew pulang ke rumah, Mama, saya nggak mau lagi deh kelompok belajar di rumahnya Tante Cindy deh. Capek saya dikasih makanan terus, kata dia, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, oke, udah selesai juga ya. Jadi kalau mau dengar saya cerita itu bisa 7 hari 7 malam nggak selesai ya. Jadi 21 menit ini adalah 21 menit yang saya berterima kasih karena Bapak dan Ibu telah menyiapkan waktunya yang sangat berarti untuk mendengarkan cerita saya. Jadi saya sebenarnya bukan berbagi ilmu karena saya tuh storytelling ya. Oke, terima kasih Kak Yanti, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Cici kita. Ayo kita beri aplaus, tepuk tangan, boleh dengan virtual. Wah, sudah 60 orang sebelum sekarang kita begini, tepuk tangannya pakai mindful tepuk tangan ya. Ini tepuk tangan inklusif ini. Jadi bagi yang tunarungu juga ini penanda dia. Oh, oke. Ya. Oke, saya sebutkan dulu ya bagi yang terima kasih yang sudah mengubah rename dengan nama dan asal kota. Ada Pak Masri dari Sumbar. Aduh, selamat. Lama nggak ketemu ya, jadi rindu Pak Masri. Alhamdulillah sehat ya. Terus ada Pak Wahyudi Alhamdulillah. Ada Pak Wahyudi dari Blitar, ada Kak Retno dari Cibitung. Saya tahu kalau Pendeta Adi dari NTT, dari Kupang. Ada Pak Bambang Arianto ini dari mana ya? SMA Negeri 1 kok nggak kebaca sama saya. Terus Pak Suparmanto dari, kok saya lupa ya, nanti Lovely deh yang nyebutin Suparmanto Bugis. Oh iya, Bugis berarti Makassar ya, tapi belum tentu tinggal di sana ya. Ada Kak Harsiti dari Kota Serang, ada Kak Arzia Indah dari apa ini, Pemalang kayaknya ya. Kak Budi Ruhiat dari apa SMP apa ini, Kak Anik,
Ada Bapak kita Kak Irwan Amrun, ada Kak Yani Mulyani, Kak Winda Harniati. Pokoknya terima kasih kepada semua kakak yang sudah merename dengan nama dan asal kota. Silahkan kalau ada aku yang mau tahu nih, ada Opa Lukman ini apa Pak Lukman yang di Malang ya? mana nih? Pak Lukman. Ada Biasanya Opa sih Pak Lukman. Lukman memang pakai opa ini. Ya, Iya. ya, ya. Sukses, sukses, sukses. Opa, terima kasih Kakak opa. sudah bergabung. Terima Ini kasih. sahabat saya nih. Ada Cik Meli nih, aku kangen Cik Meli juga kayak Cik Yanti sama Cik Meli sama Cik Lovely. Kamu nggak kangen sama Terima aku? kasih. Ada Kak Martriana dari Klaten, ada Dokter Gigi Endah, saya lupa dari mana ya tadi tuh ya. Terus siapa lagi yang belum disebut? Pokoknya kita Indonesia. Lampung. Lampung Lampung. teh. Oh, Bu Lampung. Sowia, Bu Dokter Sowia, Lampung. Bu Dokter Sawia dari Lampung. Wah, pokoknya Terima kasih. Bu Yanti, saya sedang bersolek karena ponakan mau nikah jam 9. Masya Allah, nanti kita lihat ya hasil make up. Oh iyalah. Ada Neng Heni, saya manggilnya Neng Heni. Neng Heni dari Kabupaten Sukabumi. Wah, luar biasa ya, kita benar-benar. Oh, ada Kak Siti Hajar dari NTB. Ada siapa lagi ya? Pokoknya nanti buat yang belum disebut, kita sebut pelan-pelan ya Kak Lovely ya, biar kita rasanya benar-benar pagi-pagi ini hangat dengan semua kakak dari berbagai pelosok di Nusantara. Para penggerak parenting menjadi kultur. Parenting ini adalah pendidikan. Jadi kita secara sadar dan terencana jadikan parenting itu sebagai kultur, budaya di dalam keluarga kita. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, raise hand. Saya lihat di sini, alhamdulillah Damang Pak, Damang Bu Yanti katanya dari Pak Bambang. Terus ada pertanyaan nggak ya? Wah, padahal tadi banyak loh kata-kata kunci dari Cimeli mau 3R atau mau 6R? Ini kan tawar-menawar kita ya. 3R aja belum jadi. Udah 6R. Tapi ya harus lah. Mau nggak mau kita sudah penuh sesak ya Pak Masri ya. Pak Masri baru sembuh. Saya baru lihat benar-benar. Sudah tampak muda ya karena jadi langsingan. Iya benar. Aduh kita jangan sampai sakit untuk jadi langsing Lovely. Jangan. Jangan, nggak mau juga aku. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Lina. Ayo kalau mau sharing, siapa yang mau sharing? Biasanya Pendeta Adi ini rajin sharing deh. Kak Heni, Neng Heni mau sharing dari Kabupaten Sukabumi. Aduh, saya tuh suka sedih kalau. Ini Kak Iramawati angkat tangan. Iya, wah tadi belum disebut Kak Iramawati dari Nias. Silakan Kak Ira. Silakan Kak Irama. Oke, selamat pagi. Pagi, kita jadi rajin melihat Nias ya melalui Kak Iramawati ya. Sekarang kalau Teh Yanti nggak hafal-hafal, nanti kalau kita keliling kota, Teh Yanti nggak boleh ikut. Saya hafal satu persatu. Silakan Kak Iramawati. Oke, itu materinya Cik Meli mantap sekali itu apa yang kita lakukan tiap hari. Dan itu juga sudah saya terapkan dan bahkan anak-anak saya juga sudah begitulah perlakuan mereka. Itu tentang saya tertarik tadi masalah handphone ya. Jadi anak-anak saya minta handphone dari SMP, handphone tidak terkabulkan. Mereka malah berterima kasih sama Corona karena Corona mereka dapat handphone. Jadi ada Corona mereka jadi terpapar dapat handphone ya. Jadi bukan kita tidak memberikan mereka handphone, ya. Sekalipun kita hidup dalam pas-pasan, bukan dalam arti kita tidak memberikan. Kadang-kadang anak-anak bilang gini, mama ini kayak orang awam aja, orang kampung asli betul-betul, tidak ada pengetahuan. Padahal mama ini mengajar tiap hari, tapi kenapa kayak gitu sih mama? Bilang si bungsu bilang sama aku gini, mau nggak mama nggak capek jemput saya ke sekolah, karena anak-anak saya ini sekalipun kami di desa, kami tetap antar jemput ke sekolah, ya. Kami tidak mau membiarkan anak-anak jalan sendiri, karena kami juga sudah berpengalaman sedikit, ya, paling tidak sedikit. Jadi kami tetap mengantar anak-anak dan jemput pulang. Kadang-kadang terlambat karena pekerjaan,
Kadang-kadang anak-anak udah jalan kaki baru nyampe di rumah, ada yang jemput ya karena pekerjaan. Bilangnya, Mak, beli handphone biar saya telepon mama, saya video call mama, nanti kalau udah pulang saya ada di sini. Saya bilang gini, Bu, nak, minta nomor handphone wali kelasnya. Biar mama telepon wali kelasnya jam berapa pulang. Jadi kalau punya ibu kayak gini luar biasa. Jam berapa pulang, dan kamu harus tunggu aja di pintu pagar sekolah. Ya, mau nanti jam berapa mama datang, tunggu aja di situ, pasti dijemput. Dibilangnya, saya tidak mau, saya nggak mau minta nomor handphone ibu guru. Saya pas antar, saya langsung minta aja nomor handphone ibu gurunya. Saya bilang, kan sekolah ini nggak tentu pulangnya. Bu, jam berapa pulang? Miss call aja saya, berarti saya tahu anak saya jam ini pulang. Jadi itulah kita menerapkan bagi anak. Kenapa saya katakan terapkan juga begitu? Karena saya tahu situasi sekarang ini aneh-aneh. Ya, kadang-kadang anak-anak salah mempergunakan teknologi yang ada. Jadi mereka mau mencari tugas mereka, saya berikan handphone ke mereka. Kami punya handphone orang tua di rumah, ya silakan melalui ini. Sekarang sudah ada handphone, yang 2 sudah ada handphone, yang bungsu masih belum karena masih SD. Sekarang tidak seenaknya minta paket. Nah, tidak seenaknya. Bukan seperti yang lain, tiap habis paket isi langsung. Tidak, sampai merengek-rengek nanti baru isi. Kalau enggak, kasih aja hotspot mamanya. Jadi tidak ada kebebasan untuk bergaul ya dengan teman-temannya. Mungkin saya dibilang sekali orang kuno, tidak masalah aja dulu. Ya, karena demi keselamatan anak-anak. Karena ada satu pengalaman dulu ya, pengalaman sangat penting. Saya kunjungan minggu-minggu terakhir ini, saya tiap hari ke rumah orang tua ini, Bu, ceritanya. Ya, jadi Jumat kemarin orang tua anak ini cerita sama saya, Bu, saya ini mulai ragu tinggalkan anak saya di rumah. Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Kemarin ada seorang anak laki-laki masuk ke rumah saya, katanya. Lewat di mana? Lewat jendela. Padahal rumahnya ini ya rumah kayu ya, rumah desa, dan dia lewat, tinggal satu papan aja saya belum kasih di jendela. Dia masuk ke situ. Usia anaknya berapa? Katanya kelas 2 SD. Terus sampai di rumah bagaimana? Anak saya bilang gini, kenapa kamu masuk ke rumah? Dibilangnya gini, kita mau main, katanya. Bu, kirain anak-anak itu main-mainan, padahal itu mainan seks. Nah, jadi dia buka celananya, dia bilang gini loh kalau main. Akhirnya anak-anak itu kan nangis ketakutan, dan mereka bilang, awas kamu, nanti kami laporkan sama mama saya. Nah, jadi panjang ceritanya ya, anak itu sudah pulang, diceritakan ke orang tuanya datangin keluarga itu, dan itulah pengaruhnya orang tua mereka itu kamar dengan si anak. Jadi anak itu melihat apa yang dilakukan orang tuanya, mungkin makanya dia praktekkan. Jadi salah satu itu juga saya jadikan pelajaran bahwa sekalipun anak-anak besar ya, tapi kita harus punya strategi cara mendidik mereka ya, termasuk di masalah handphone tadi, termasuk di masalah keluarga. Jadi itu aja Bu, masih banyak sih cerita ke lapangan ini, dan kita sharing-sharing nanti. Terima kasih ya Bu. Luar biasa ini. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih luar Kak biasa. Iramawati. Oke, sebelum ke Pendeta Adi, saya bacakan dulu pertanyaan dari Kak Agus Effendi Jakarta ya. Bagaimana cara memperlakukan anak antara menerapkan kedisiplinan dan mengikuti keinginan anak? Karena kasihan atau terlalu sayang. Wah, selalu itu ya. Oke, Pendeta Adi silakan disampaikan 2 menit ya, biar Cimeli punya waktu cukup banyak. Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bu Meli memang betul-betul inspiratif. Jadi Bu Meli berjumpa dengan Pak Daud Yusuf, dan setelah Pak Daud Yusuf juga sudah meninggal dunia, Bu Meli masih terus melanjutkan perjuangan ini yang memang awalnya dari dalam keluarga, tapi saya yakin bahwa pergerakan dari dalam keluarga itu sudah banyak
menyebar keluar. Nah, saya pengen dengar cerita lebih lanjut tentang anak-anak Bu Meli sekarang setelah dewasa, apa yang paling penting untuk mereka dengar dari apa yang ditanamkan oleh Bu Meli dari mereka kecil sampai dengan sudah dewasa, dan juga pergerakan-pergerakan keluar yang mulai dari dalam rumah sampai dengan saat ini. Saya pengen dengar pengalaman-pengalaman itu, dan ini saya percaya menjadi inspirasi bahwa ketika Ibu Meli berhasil dengan membangun mindful parenting di dalam keluarga, juga tidak hanya untuk keluarga, tapi berdampak pada lingkungan yang lebih luas. Terima kasih Bu Meli. Oke, terima kasih Pendeta. Dia cuma 1 menit ternyata, luar biasa. Silahkan Cimeli, kita masih punya cukup waktu untuk 3 hal ini ya. Iya, kalau bicara tentang disiplin ya, saya jawab untuk yang Pak Agus ya. Jadi gini, kita mesti sadar betul ya, makanya di mindful itu betul-betul kita sadar dia menjadi orang tua di masa kini. Jangan menjadi orang tua yang di masa lalu ya. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin, jadi disiplin itu bukan gaya yang kayak dulu gitu ya. Kalau apa-apa kita hukum seperti itu, tidak gitu. Tapi kita deal sama mereka dulu. Jadi jangan pernah mendisiplinkan anak dengan alasan apapun tanpa kita membuka ruang buat mereka itu boleh terlibat di dalam suatu sistem, satu aturan. Ya, nah misalnya contoh ketika saya mau mendisiplinkan anak, tapi kalau zaman dulu kan pokoknya kalau ini tidak ya tidak gitu ya, tanpa mereka itu dilibatkan di dalam komunikasi. Nah, ketika anak saya misalnya main di luar, buat saya itu adalah buat dia belajar sosialisasi yang sangat luar biasa. Karena di luar itu dia ketemu dengan orang, mungkin ada temannya yang tidak menyukai dia. Nah, karena ada niatnya dia untuk bermain yang begitu kuat, dia akan cari solusinya untuk jadi bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Nah, artinya di situ anak itu sudah punya kesempatan untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau deal sama dia, oke, main di luar tuh berapa lama? Saya tanya dia, main berapa lama? Terus saya bilang, Mama kasih 1 jam. Anak saya bilang 2 jam lah, 1 jam. 2 jam lah Mama, 1 jam keringat saya belum keluar aja saya udah masuk lagi gitu kan. Terus saya, enggak bisa 1 jam. Saya sengaja gitu ya, sengaja. Jadi kadang jadi orang tua mesti agak sedikit tega dan juga tegas ya. Nah terus akhirnya dia tahu 2 jam itu nggak bisa, 1 jam itu kecepatan, dan dia coba deal sama saya. Jadi orang tuh anak tuh belajar untuk deal ya. Mama kalau kayak gitu boleh nggak 1,5 jam? Sebenarnya 2 jam kalau saya kalau cuman karena 2 jam lah gitu ya. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya mau buat satu kondisi supaya dia mikir untuk mencari jalan tengah. Nah, akhirnya kita ketemu 1,5 jam. Ya udah. Jadi keluar jam berapa? Jam 4.30 sampai jam 6. Nah, ketika dia main 1,5 jam, dia terlambat nih pulang ke rumah, terlambat pulang. Nah, saya sebelum dia terlambat itu saya sudah bikinin agreement dulu sama dia ya. Kalau terlambat, opsinya ada 2. Mau kamu berdiri di kotak yang sudah Mama sediakan sebagai tempat eksekusi, atau kamu mau tulis 50 baris. Saya tidak akan terlambat. Jadi saya kasih dia opsi untuk konsekuensinya. Nah, dari situ akhirnya si anak itu dia milih dia berdiri gitu ya. Nah, sesudah agreement itu ada, jadi saya bikinin tanda tangan. Jadi yang membuat aturan itu Mama, ya, yang menyetujuinya tuh anak gitu. Nah, ketika dia menyetujuinya, Pak, jadi disitulah disiplin itu akan terjadi karena dia menghargai komitmen yang sudah dia bikin itu. Ya, jadi sekali lagi sayang anak itu justru kita memang harus tega dikit ya, tegas, tetapi dengan alasan.
Ya, jadi kita tidak cuma bilang pokoknya itu tidak. Nah, berikan ruang buat dia diskusikan dan kita cari kesepakatan itu bersama. Nah, itu yang bisa kita lakukan kalau kita mau masuk ke dalam dunianya mereka sekarang ini. Oke, Pendeta Adi, anak saya bukan anak yang berprestasi. Jadi anak saya tidak pernah berprestasi secara akademik. Ya. Dari SD, TK sampai dia pernah di playgroup itu dapat piala karena dia termasuk anak yang setia kawan. Dapat piala setia kawan, coba bayangkan gitu ya. Gitu. Nah, namun di dalam kehidupan dia, bagaimana dia berteman dengan temannya, terus ternyata sekarang mereka di kampus itu menjadi orang-orang yang dikasih kepercayaan ya untuk terlibat di dalam organisasi gitu. Jadi buat saya itu adalah salah satu bukti bahwa dia mengedepankan orang lain, makanya dia bisa berorganisasi ya. Terus dia membuat banyak sekali, mereka punya keterlibatan lah di dalam organisasi ya, seperti saya gitu. Jadi macam seperti saya gitu. Jadi di mana-mana selalu ada keterlibatan gitu. Jadi itu salah satunya sih buat saya itu penting banget. Dan saya selalu bilang sama anak-anak, tidak perlu menjadi orang yang terbaik, nggak usah menjadi yang gitu, tetapi kamu cukup menjadi orang yang ada differentiation-nya, jadi ada perbedaannya. Jadi kenapa orang bisa mengenal kamu karena ada perbedaannya, gitu. Jadi jadilah orang yang bisa mempengaruhi sekitar kamu dan jangan mudah dipengaruhi gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu sih Pendeta Adi. Jadi anak saya kalau secara akademik saya tidak punya secara akademik yang saya bisa itu, tapi saya bangga banget dengan mereka gitu. Ya, silakan. Ini ya, Bu Heni Rahmawati ya, silakan. Silakan. Maaf, ini ada telepon mendadak. Bu Heni silakan. Ya, makasih kesempatannya. Cimeli hebat sekali, super sekali punya pengalamannya. Enggak ada yang super. Keren pokoknya. Saya itu kadang nggak bisa menerapkan yang seperti kedisiplinan Cimeli seperti tadi. Ada komitmen antara orang tua dengan anak. Saya nggak bisa banget, nggak bisa. Nggak tahu, mungkin karena sayanya yang kurang tegas atau saya yang kurang tega apa kayak gimana, jadi kayaknya nggak bisa deh menerapkan kayak Cimeli. Makanya saya salut sekali sama Cimeli yang bisa menerapkan itu. Saya cuma punya pengalaman aja nih di sewaktu anak saya masih sekolah. Saya kan juga ibu orang anak nih, paling gede sekarang udah usia mau 24, yang paling bungsunya mau 18 tahun. SMK. Nah, jadi anak yang paling besar tuh zaman waktu sekolah, saya itu nggak pernah ngasih uang kepada anak gitu kan. Selalu kalau jajan itu selalu sama beli apa ini. Jadi nggak berani. Terus kalau mau ini juga, Bu, ini nggak uangnya, mau jajan ini. Nah itu. Jadi dia itu nggak pernah istilahnya pegang uang yang banyak. Saya tuh zamannya padahal waktu itu udah di tahun 2000-an kayaknya. Jadi masih bisa ngasih uang 500 perak, 1000 perak kayak gitu kan. Nah jadi ketika keluar dari rumah, ternyata di situ ada lingkungan nenek ataupun uaknya, bibinya kayak gitu. Mereka memberikan hal yang di luar yang seperti saya disiplinkan itu gitu kan. Seperti kok dikasih sama nenek uangnya banyak ya. Terus kalau dia ada manja-manja dikit atau misalnya dia lagi kesel, ya udah jajan. Padahal di rumah nggak pernah kayak gitu. Nah, ketika dia pulang lagi ke rumah, mau balik lagi ke nenek, mau balik lagi ke uang. Kenapa? Karena nenek suka ngasih uang banyak, suka ngasih uang banyak kayak gitu kan. Kalau ibu mah nggak kasih uang segitu, ayah juga enggak. Nah, ternyata saya tetap kasih peraturan seperti itu, nggak boleh
pegang uang banyak, nanti kalau jajan sama ibu aja kayak gitu kan. Jadi dia nggak biasa pegang uang. Ketika waktu sekolah pun, zaman sekolah, saya masih ingat ketika di SMK dia dikasih bekal itu cuma 10.000 perak. Padahal dia harus naik angkot 2 kali. Ternyata setelah dihitung-hitung, ongkos aja udah 8.000 tuh Bu. 8.000, sisanya 2.000. Saya pada mikir, kok anak saya bisa ya? Nggak pernah protes sekian kayak gitu. Akhirnya setelah dia sekarang udah bekerja Bu ya. Jadi Bu, apa yang Ibu terapkan dulu ke AA, sekarang terasa sama AA. Kenapa emang Ibu nerapin apa ke AA? Saya sampai nggak sadar kayak gitu. Emang apa gitu yang Ibu terapin ke AA? AA dulu sering dikasih uang, itu nggak pernah banyak sama Ibu. AA nggak pernah protes, AA nggak pernah minta lebih ke Ibu, kecuali kalau ada misalnya harus yang dibayar di sekolah, misalnya kayak gitu. Tapi kerasa loh Bu sama AA sekarang kan. Sekarang setelah AA punya uang sendiri, bisa menghasilkan sendiri, AA juga ngerasanya kok sayang ya ngeluarin uang yang kita hasilkan dari hasil keringat capek harus dengan begitu aja dikeluarin kayak gitu. Mungkin karena ibu juga sama ayah dulu ya, ayah juga tahu ibu sama ayah bukan nggak punya uang, ibu ada, ayah ada. Cuman karena memang mungkin ngajarin buat AA kayak gitu ya, saya akhirnya gitu ya, ternyata anak sendiri yang menyadari bahwa memang bukan uang yang sebenarnya, tapi dengan apa namanya, tapi terkirimnya itu selalu versi edit. Gimana cara sharingnya? Maaf. Terima kasih semuanya. Wah, luar biasa sekali lu Bu Heni, keren banget kan. Jadi makanya saya bilang ya, anak-anak itu butuh diajak komunikasi itu aja gitu. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita lakukan ini? Ya, kita nggak usah pikir bahwa di luar yang akan mempengaruhi anak kita. Tapi ketika ada hal-hal di luar yang kita rasa itu kurang baik gitu ya, nggak usah dihakimi. Itu nggak bagus, itu nggak bagus, enggak. Tapi ajak anak untuk diskusikan menurut dia gitu kan. Nah, menurut dia itu bagaimana gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan sama Bu Heni sampai anaknya bisa berhasil seperti itu, buat saya itu adalah suatu kemajuan, satu keberhasilan Bu Heni. Saya mau ucapkan selamat buat Bu Heni yang telah berhasil mendidik anak seperti itu gitu. Oke, ini masih ada waktu nggak nih? Ada Bu Yuliana mungkin terakhir kali ya. Silakan. Ya. Satu lagi terakhir ya Lovely ya. Kayak Bu Yuliana Marni ya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Yuliana. Tadi Miss Un mau sharing tapi kok belum angkat tangan ya. Mungkin nggak jadi ya. Siapa? Silakan Miss Untari. Silakan Kak Yuliana. Terima kasih yang sudah mau mengundurkan diri. Silakan bergabung di grup kita ya. Kak Yuliana, silakan. Iya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Saya nggak mau sharing, hanya mau mengucapkan terima kasih saja. Beberapa kali saya ikut, luar biasa ilmunya yang saya terima. Tapi sepertinya saya juga terlambat karena anak-anak saya juga udah gede. Yang satu udah 20 tahun dan yang kecil itu SMP kelas 7. Tapi saya rasa nggak terlambat lah. Mulai kemarin saya mulai apa yang saya dapat dari Zoom meeting ini mulai saya terapkan ke anak-anak saya. Maka saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ilmu-ilmunya yang telah di-sharing yang saya dapat. Ya, terima kasihlah sama Kak Lovely, sama Teh Yanti. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, kau mau terima satu sharing lagi, Untari? Silakan. Silakan, Bun. Oh, Pak Lukman ya tadi ya. Bukan Bu Untari. Waktunya
Oh, ini saya tuh bukan. Kalau nggak apa-apa. Ya, Kalau silakan nggak Bu ada Un. waktu. Silakan Bu Un, silakan, Oke. silakan. Ya, singkat aja, semoga cepat ya. Saya baru kehilangan suami 3 bulan yang lalu. Jadi apa yang kami ajarkan ke anak-anak, inilah saatnya terbukti begitu. Jadi dari kecil kami konsisten untuk mendidik. Jadi sepakat dulu ya, karena kalau nggak sepakat nggak jadi. Ibu ngajarnya A, bapak ngajarnya B, bubar, anaknya bingung. Nanti dia jadi manipulator ke sini ke sana ya kan. Nah, lagi anak saya juga lagi sekolah ya. Nah, kemudian kami mengajak mereka untuk belajar critical thinking, itu yang kami ajarkan. Belajar untuk bicara dengan anak, tentu saja dengan tingkat usianya ya, nggak pakai bahasa kita yang menyeramkan itu ya, tapi pakai bahasa mereka. Itu yang kami lakukan. Nah, saat inilah saya mulai melihat tuayan ya, saya mulai melihat bahwa kami menuai hal-hal yang baik. Jadi begitu suami saya nggak ada, anak saya yang pertama usia 20 tahun, dia langsung mikir, waduh saya harus kerja apa nih? Berarti paling tidak dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab. Tapi ternyata adik-adiknya pun begitu. Yang nomor 2, 16 tahun juga langsung mikir, waduh bisa ngehasilin apa nih? Adiknya yang kecil 13 tahun, 14 tahun, sekolah di tempat Kak Lovely ya, dia juga langsung pikir, aduh mami saya mau apa nih. Nah itu saya lihat ada satu hal yang luar biasa, investasi kami dari kecil mulai menghasilkan buahnya. Nah kami belajar untuk menerapkan deposit dan withdrawal. Jadi maksudnya gini, kami memberikan kasih, kami mengajar mereka itu sebagai deposit. Jadi one day kalau kami marahin, kami tegur mereka hati, kan itu seperti withdrawal ya kalau di bank. Kita nggak pernah ngasih deposit, nggak pernah muji, nggak pernah apa, kritik terus. Nah, anaknya nggak akan jadi apa-apa, mandek dia. Nggak bisa berpikir dengan baik, ya, critical thinking-nya pun nggak akan bergerak. Karena itu tadi, karena udah terlalu sering diomelin terus. Nah, saya senang yang tadi si Meli bilang, ayo bicara. Saya juga senang ya, Kak Lovely ya, 19 tahun keluar dari rumah. Nah, saya belum bisa tuh. Masih cinta sama anak-anak saya. Nggak ada teman nanti saya kalau saya usirin ya. Tapi saya bersyukur gitu ya, si Pirel ya, anak saya yang paling besar, itu dia sekarang sudah kerjain musik ya. Dia dulu menghargai dia untuk memilih itu. Dan ayahnya sebelum meninggal, dia investasi ke anaknya di alat-alat musik dan sebagainya. Dan sekarang dia udah jadi music creator gitu ya, dan dia sekarang bayarannya dolar gitu. Anak usia segitu, bulan ini saja sudah hampir menghasilkan 10 juta gitu untuk bikin musik saja gitu. Setiap hari ada order. Dan saya lihat dia mulai ngerti investasi. Mana kalau istilah kami, mana roti untuk dimakan, mana benih untuk ditabur begitu. Nah dia sudah mulai begitu. Nggak langsung habisin jajan makan, nggak ada. Dia langsung sisihin. Mami, you take yours, main ya. Dia belajar untuk beli musik, dia beli apa lagi untuk menambah itu semua gitu. Dan saya bersyukur ini membuat kami melihat gitu loh, saat inilah gitu loh, ketika orang tuanya nggak ada, mereka bisa mandiri, mereka bisa mengurus dirinya sendiri. Bukan itu yang kita inginkan. Kebayang ya, usia kita udah tua, udah 60, 70 tahun, masih diganggu. Anak kita nggak bisa bayar listrik di rumahnya, anak banyak nggak diurus. Aduh, puji Tuhan ya kalau misalnya kita bisa menjalankan itu, menuai itu ketika kita sudah investasi. Tapi saya pikir nggak ada yang terlambat. Walaupun, waduh anak saya sekarang udah gede, gimana caranya? Percayalah, itu semua nggak akan terlambat. Pasti ada waktunya. Semua juga pasti ada prosesnya. Nah, itu yang saya ingin bagikan. Terima kasih waktunya. Kalau Lovely ketemu ya nanti yuk.
Ayo aja. Oke, keren banget Bu Untari. Terima kasih banyak. Saya yakin banget semua yang hadir di sini pasti adalah orang tua hebat yang punya begitu banyak cerita ya. Jadi sarannya kami, ayo mari kita sering-sering bercerita supaya kita bisa saling belajar. Apa yang baik di tempat saya belum tentu baik buat orang lain gitu ya. Tapi minimum idenya itu bisa dipraktekkan ya, bisa dijadikan sebagai ide. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih sudah mau mendengarkan celoteh singkat saya ya, sederhana. Dan saya juga tidak punya keinginan apa-apa selain berharap bahwa seluruh Indonesia, ada 70 juta keluarga Indonesia itu mau bertumbuh bersama dengan kami di Kultur Parenting. Terima kasih, selamat pagi. Ya, kenapa Teh Yanti tiba-tiba hilang? Kemana dia? Ada itu. Nah, itu Fitri, itu bukan Teh Yanti itu. Itu Teh Yanti kecil. Oh. Ya, terima kasih Cimeli. Ada beberapa tips ya yang memang bedanya saya dengan Cimeli. Cimeli itu telaten sekali bikin. Dulu saya ingat banget kalau dia bukumu, kalau dulu tuh bukumu yang terkenal tuh aku ingat banget bikin tulisan-tulisan di post-it itu ya. Aku nggak telaten bikin kayak gitu deh. Itulah kami bertiga ini punya cara parenting yang berbeda-beda gitu kan. Tapi saling dari kami itu menemukan hal-hal baru gitu ya yang bisa dilakukan. Cuman kesamaan kami adalah kami memberi ruang pada anak untuk menemukan dirinya. Jadi bentuknya tidak dogmatis, tapi diberi ruang untuk belajar. Karena lewat belajar itulah dia bisa mengenali kehidupannya. Hari ini saya menemani Dede, tiba-tiba dia dipanggil ya. Jadi tadi pagi sudah prep talk, ya, prep talk gitu ya. Prep talk untuk apa yang akan terjadi hari ini dan apa yang kedepannya. Sebagai ibu, terus terang, anak saya sudah 24 dan 20 tahun. Saya tetap nggak ingin mereka kecewa gitu ya. Kadang kalau yang besar tuh dulu patah hati, waduh, mamanya saya sedih setengah mati gitu, ya kan? Tapi ternyata dia harus melewati itu semua kan? Dia melewati masa disakiti, dia melewati kecewa, dia melewati marah gitu ya. Sebagai ibu, saya kebetulan ibu yang 24 jam ya, karena anak-anak saya homeschooling. Jadi saya bersama mereka terus seumur hidup mereka enggak seumur hidup mereka ya. Seumur masa kecil mereka ya. 24 jam 7 hari enggak pernah lepas dari ibunya ya. Jadi sangat berat buat saya melihat anak-anak sedih, anak-anak sakit gitu kan. Maunya kan senang-senang aja lah gitu ya. Mamanya udah kerja setengah mati. Tapi harus disadari bahwa itulah langkah-langkah awal yang harus mereka alami untuk bersiap nanti kalau mamanya udah nggak ada gitu, Cimeli ya. Kita ini kan semua menyiapkan anak untuk masa di mana kita tidak bisa lagi menemani mereka gitu ya, bukan menyiapkan anak untuk nanti ngurusin kita waktu tua gitu. Tapi benar-benar untuk kehidupan mereka sendiri. Saya rasa tidak ada kata terlambat gitu kan, tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah saya senang kalau kata Cimeli bukan nggak bisa. Pertanyaannya bukan tidak bisa, pertanyaannya mau atau enggak gitu ya. Kalau enggak mau ya enggak akan ada jalan, tapi kalau sudah mau pasti ada jalan. Saya bahagia sekali hari ini ada 60 orang lebih yang bergabung. Seperti saya janjikan, nanti di bulan depan Kultur Parenting akan menjadi sebuah komunitas ya. Kita sudah, jadi kalau bulan depan itu berarti sudah nomor 50 berapa teh? 56 ya. Seri ke-56 itu akan menjadi pertemuan komunitas. Artinya hanya mereka yang menjadi bagian dari komunitas yang mendapatkan link ini. Kecuali kami bertiga yang berbicara, maka kami tidak lagi live di YouTube. Ya. Bagaimana menjadi anggota? Tadi ada yang bertanya, apa kalau Free syaratnya menjadi anggota komunitas? Syaratnya hanya berkomitmen. Ya. Berkomitmen untuk ikut dan membagikan ilmunya ya, karena kami ada 16 webinar. Jadi kita tuh sudah ada 3 kali seminggu untuk Kultur Parenting pagi, lalu ada belajar parenting 1 kali seminggu. Jadi total ada 16 webinar yang bisa teman-teman ikuti dengan para pembicara yang beragam. Kalau yang belajar parenting ada pembicara tetapnya, ada Dr. Bagus, ini hadir beliau, ada Dr. Tri Gunadi, hari ini nggak hadir, lalu ada Kak Nungki, lalu nanti ada satu ahli gizi yang masih kami cari. Jadi ada 4 topik utama.
Dan semuanya itu bisa teman-teman ikuti, dan di akhir bulan, di awal bulan berikutnya, kami akan mengeluarkan sertifikat 32 jam bagi yang mengikuti 16-16-nya. Waduh, kalau kultur parenting pagi susah, saya tuh udah kerja gitu ya. Maka untuk kultur parenting pagi, teman-teman diperbolehkan menonton di YouTube yang nanti akan saya bagikan, linknya tertutup. Dan di YouTube itu nanti teman-teman wajib menyerahkan resume. Jadi japri ke saya, Kak, tadi kultur parenting paginya ceritanya tentang ini. Apabila sudah menyerahkan resume, maka saya akan memberikan absen. Karena sertifikat berdasarkan absen. Jadi 32 jam dikeluarkan, ditambah pendampingan di dalam grup. Ada Cik Meli, ada Teh Yanti, ada Dokter Bagus, ada Dokter Trigunadi, ya. Kita semua akan menemani Bapak Ibu untuk berdiskusi di dalam grup. Akan ada layanan-layanan yang lain akan menyusul. Dan untuk itu semua saya meminta kerelaan teman-teman ya untuk bergabung dengan hanya menyisihkan Rp10.000 per bulan. Rp10.000 per bulan Anda mendapatkan begitu banyak ilmu plus sertifikat. Atau ayo coba, kalau 10.000 kali 12 berapa? 120.000 kan? Ini sudah ada yang kenal Kak Mbak Dita kok belum menjawab ya? Harusnya aku udah kenal Mbak Dita, dia jawabnya cepat tuh matematika tuh. Cimeli, dia aja malah Kalau 10.000 kali 12 jadinya 120.000 kan. Tapi apabila Bapak Ibu memilih untuk langsung membayar 1 tahun, maka cukup dengan 100.000 Anda berhak mendapatkan semua layanan sampai 1 tahun. Bagaimana cara transfernya? Kalau Lovely nanti akan dibagikan di grup, ya. Ya, itu saja. Ya, kalau nggak Kak Dita nanti Bu Andri boleh nanti saya kasih ya. Ya Dita aku kenal kok. Kayaknya masih ada aku nomor teleponnya si Dita Putri. Kayaknya enggak tahu. Oke. Iya. Oh, Dita nanti bisa kita diskusi tentang matematika ya. Jadi untuk ya, foto dulu. Ya, kita foto dulu. Aduh. Anak saya sudah masuk ke kantornya. Mamanya mau pindah habis ini. Mamanya mau berkelana mencari tempat bekerja. Foto dulu yuk. Yuk kita berfoto. Teh Fitri, Tante Lovely minta maaf ya. Yuk dibuka dulu Kak Bu Un, Suster. Opa, minggu depan aku ada di Batu, kita ketemu ya. Kita ketemu sama Profesor Priyono juga ya. Oke. Ya, siap. Ikut dong. Iya. Ayo, Cimeli. Nanti kita pada di kebun. Udah mau ke tempat Opa pokoknya. Opa, kalau kita ketemunya malam bisa kan Opa ya? Boleh. Nanti di kafe saya aja boleh. Ya, sama Pak itu Pak Profesor Priyono ya. Coba tata nih. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Saya belum ke Bandung. Kalau udah ke Bandung aku mau ketemu Pak Irwan. Penasaran aku ketemu Pak Irwan. Tapi soalnya kita juga di Bandung dulu ya. Ya, aku mau ketemu Pak itu percuma kan? Pak Dibio belum matang kan? Intinya apa? Apa namanya? Duriannya belum matang kan? Ya, belum berbuah kan? Jadi percuma ketemu kan? Lovely, apa kabar? Nih, ada orang Makassar. Tadi ada yang manggil Kak Lovely, apa kabar? Siapa ya? Lovely lagi Kalinda. Oh, hai. Ya di Jakarta malah belum ketemu. Iya makanya. Loh ini Kalinda sekarang ada di mana? Meli, apa kabar? Ya. Hai Pak Bagus. Gabung. Oh, dia muncul kembali akhirnya. Halo Pak Bagus. Waduh. Sedang banget kita ketemu ngobrol lagi Pak Ahmad. Wah, ini banyak bapak-bapak nih. Iya, banyak sekali bapak-bapak. Terima kasih Pak banyak Irwan, untuk teman-teman lihat. Ya, karena sudah jam 8 lebih kan mau beraktivitas ya. Atas nama kami bertiga, atas nama kami berlima sekarang. Kami sekarang berlima, luar biasa ya. Atas nama kami berlima, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas bergabungnya pagi ini. Kita bertemu lagi hari Rabu. Hari Rabu itu dengan Dokter Bagus. Ya, Dokter? Hari Rabu dengan Dokter Bagus ya. Kasih judulnya. Ya, belum kasih judul dia. Ya, hari Rabu dengan Dokter Bagus karena Pak Dibio belum memberikan jadwal lagi. Lalu hari Jumat kita ketemu dengan Kak Vera ya.
Selasa malam dengan Dokter Bagus juga, ya dokter. Selasa malam dengan Dokter Bagus juga, ya. Jam 7 malam. Terima kasih. Saya nantikan teman-teman bergabung hari Selasa. Lalu atas nama kami berlima, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menggurui, kami tidak ingin menghina atau merendahkan. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami, idealisme kami, dan yang paling penting apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selamat berhari Senin. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Opa, ya kita ketemu ya Opa. Yo. Meli sehat ya. Sehat ya Opa. Sehat semua, sehat semua. Salam kenal juga semuanya. Dadah. Ya. Dari Bogor juga. Nih Opa nih, ada dua Opa nih. N ya. Terima kasih. Nah. Nias masih libur hari ini. Oh, masih libur, enak banget. Nah, ini hari Pentakosta kedua. Oh, puji Tuhan. Jadi kalau Pentakosta libur ya, enak sekali ya. Wow. Oke, sampai bertemu hari Selasa ya, teman-teman, jam 7 malam.